Salam sejahtera. Selamat datang di SMAK Santo Yosep Denpasar. Halo, selamat pagi. Berdiri. Beri salam. Ya, salam sejahtera. Ya. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, good. Oke, udah pada sarapan? Oke, sebelum kita mulai, jadi kita berdoa dulu ya. Oke, jadi untuk Boni silakan pimpin berdoa teman-temannya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Nama Bapa, Putra, Roh. Selamat pagi ya Bapak. Hari ini kami akan belajar. Semoga Engkau melindungi dan memberkati kami. Amin. Nama Bapa, Putra, Roh. Amin. Oke. Jasmine, Wita, Adis, Atta, oke, Ayu, Cahyani. Oke, kira-kira kalian tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Asam basa. Oke, silakan siapkan buku, catatan. Ya, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang asam basa. Ya, kalian sudah pernah waktu SMP dibahas tentang ini? Orang yang pernah? Ada yang belum? Saat SMP belum pernah dijelaskan. Tujuan pembelajaran kita adalah ini ya. Jadi kalian bisa menyebutkan larutan bersifat asam dan basa di lingkungan sekitar kita. Misalkan kalian di rumah nih, kira-kira oh ini asam apa basa? Ya. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi sifat-sifat larutan asam basa berdasarkan ciri-ciri yang diamati melalui percobaan. Ya, nanti kita akan ada percobaan sederhana ya. Terus menentukan perkiraan pH. Ya, tadi dikatakan oleh Hani. Apakah benar? Ya, seperti itu. Ya, kita coba lagi ya. Tetapi di sini kita menggunakan indikator universal. Ada yang belum pernah makan buah ini? Isti belum pernah. Oke. Ya. Nah, kira-kira dari ketiga buah ini rasanya bagaimana? Masam ya? Ada yang manis nggak? Ada yang ini kita berbicara yang sudah matang, artinya yang sudah layak dikonsumsi ya. Jadi yang rasanya ada yang manis, ada yang asam gitu. Kira-kira apa sih penyebabnya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada yang tahu gitu ya. Mendadak sepi sekali kalian ya. Oke, kemudian tadi kan ada senyawa asam dan ada senyawa basa ya. Nah, salah satu ciri-ciri senyawa asam itu adalah dari rasanya yaitu asam. Oke, kalian sudah tahu karena di SMP sudah ada ya pelajarannya. Kalau basa, pahit dia. Tahu air sabun? Nah, itu asam atau basa dia? Basa. Karena dia pernah nyoba kan? Oke. Ya, itu ya. Jadi kira-kira gimana sih cara kita untuk menguji? Pakai kertas lakmus mungkin ya, yang disampaikan di SMP ya, kertas lakmus. Dan tadi udah ada di tujuan pembelajaran, bisa juga menggunakan indikator universal. Oke, itu ya caranya. Nah, selanjutnya adalah langkah pembelajarannya. Bagaimana langkah pembelajaran kita? Yang pertama kita akan mengamati video. Nanti ada permasalahan. Silakan kalian amati videonya dengan cermat, gitu ya. Apa yang perlu kalian catat, silakan kalian catat. Kemudian pembagian kelompok, tes, gitu ya. Terus penilaian kinerja, terus ada penilaian LKPD-nya dan penilaian sikap. Ya, penilaian sikap ini kan dari P3 ya, seperti biasa. Tetapi di sini sekarang yang kita ambil penilaian P3-nya adalah berpikir kritis dan gotong royong ya.
gimana kalian bekerja dalam kelompok dan pemikiran kritis kalian dituangkan. Sekarang pertanyaannya apa ya makanan yang harus dihindari? Tentu memang asam lambung kita kan berkaitan dengan makanan yang merangsang produktivitas asam lambung itu ya. Itu cara mencegah agar asam lambung nggak kumat. Terus gimana kalau udah terlanjur kumat? Apa yang harus dilakukan para penderitanya? Yang pasti kalian bisa mengonsumsi obat untuk menghambat produksi asam di perut. Salah satu obat asam lambung yang direkomendasikan yakni antasi. Bisa ya dapat informasinya tentang apa? Tentang asam lambung. Ada yang di sini pernah ngidap asam lambung? Permasalahan yang akan kita angkat adalah, jadi setelah kalian menyimak video itu, ya, bagaimana cara kalian membantu penderita asam lambung itu untuk dapat mengetahui makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi, yang aman dikonsumsi oleh mereka, dan yang tidak aman. Artinya yang tidak aman itu yang dapat memicu asam lambungnya, ya. Jadi di sini maksudnya adalah bukan makanan apa, tapi karakteristik makanan seperti apa yang harus dihindari dan karakteristik makanan seperti apa yang bisa masih aman dikonsumsi. Itu problem yang akan kita ambil ya nanti di kesimpulan yang kalian buat. Silakan sekarang kita membentuk kelompoknya ya. Langsung saja kalian bentuk kelompok. Kelompok 1 itu ada Davin, Raven, Bagus, Isti, Rere, dan Ani ya. Bisa di bagian sini. Kemudian kelompok 2 nanti ya, setelah tak bacakan semuanya. Nanti dulu Bagus. Kemudian kelompok 2 Geis, Adis, Felicia, Evelyn, Jasmine, dan Alicia ya, bisa di bagian sini. Silakan ini. Kelompok 2, kelompok 3. Ini David. Sudah ya? Oke. Nah, coba kalian perhatikan dulu untuk LKPD-nya ini. Di bagian analisis masalah itu kan ada informasi masalah pada video. Jadi kalian bisa cantumkan di sana informasi apa yang kalian dapat dari video itu. Walaupun di sana kolomnya hanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau kalian lebih misalkan dapat silakan ya, boleh. Analisisnya. Jadi poin 1 sampai poin 4 itu alokasi waktunya 30 menit ya. 30 menit kalian selesai. Baru kita nanti sama-sama untuk merancang percobaannya. Ada pertanyaan sampai sana? Tidak ada? Nggak apa-apa. Seberapa kalian dapat silahkan. Ya. Gimana, Elsie? Kalian bisa kerjakan masing-masing dulu. Nanti satu cantumin ke sana. Ya, cantumin di LK-nya. Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Kelompok 4 gimana? Aman? Kelompok 5? Kelompok 1? Sudah, oke. Silakan kalian bekerja 30 menit ya. Masing-masing dulu buat. Setelah itu baru kalian saling tukar pendapat ya. Misalnya. Ya. Jadi informasinya kan sudah dapat ya. Apa aja yang didapat? Informasinya. Terus dari sana itu apa aja yang didapat di sana? Asam lambung. Buah-buah yang nggak disarankan. Berarti kalau kalian informasinya buah-buah yang tidak disarankan, berarti di bagian ini kan apa yang perlu diketahui. Nah, kenapa itu bisa tidak disarankan? Nah, kan gitu kan. Ya, penyebab buah-buahan apa misalkan tadi buah yang kalian cermati, jeruk, apalagi limau, lemon. Nah, kan itu kan di bagian kolom ini berarti isinya adalah ya penyebab buah-buahan itu tidak disarankan kan gitu jadinya.
Berarti di bagian kolom ini pengetahuan yang diperlukan, artinya karakteristik buah-buahnya ya, sehingga dia tidak dipahami. Kan gitu ya. Itu yang kalian cari nanti. Ya. Cari informasinya. Kalau sudah berarti nanti rumuskan masalahnya apa. Ya. Hipotesis itu nanti kalian dugaan sementaranya dari hasil informasi yang kalian cari di internet. Ya, misalkan rumusan masalahnya adalah mengapa buah jeruk dapat meningkatkan asam lambung gitu misalkan, atau mengapa buah yang rasanya masam bisa meningkatkan. Ya, bisa gitu ya. Nah, hipotesis kalian apa? Itu kan harus berdasarkan sumber dulu kan. Berdasarkan sumber dulu, cari sumber, cantumkan di hipotesis ini dulu ya. Nanti setelah itu baru kalian dukung dengan percobaan ya. Jadi dari beberapa sumber, hipotesisnya apa misalkan? Oh, karena dia mengandung sifat asam yang terlalu tinggi gitu misalkan gitu ya. Gimana kalian? Waktunya 15 menit lagi ya. Sampai poin 4, sampai poin 4. Udah. Rumusan masalahnya apa jadinya? Apa aja? Oke, sekarang pertanyaannya, cairan di lambung itu memang asam, basa, atau netral? Gimana di sini udah dapat rumusan masalahnya apa? Coba. Rumusan masalahnya apa? Masalahnya kita tentang apa namanya, kalau misalnya ya intinya dari itu kita cari masalahnya apa, misalnya asam lambung itu ya apa gimana? Apa yang kalian tulis? Apa yang kalian tulis untuk perumusan masalahnya? Nanti kan bakal ditulis di sini kan? Perumusan masalahnya apa? Ini adalah apa? Lakmus biru. Oke. Ini lakmus merah. Terus ini adalah indikator universal.
Jangan yang tidak bisa. Ada di sini yang kalian tidak bisa bedain warna? Enggak sih kayaknya ya. Ada. Nanti kalau yang kuning disangka hijau gitu kan, nggak cocok nanti dia jadinya. Kira-kira kalian tahu ini apa? Ini apa? Kecap. Apa ini kecap? Kacau. Ini kopi ya. Ini kopi. Ini apa? Ya. Ditandai ini apa? Ya, tandai. Coba deketin aja. Tempel dia yang mana yang lebih. Tuh, tanya teman-teman juga kira-kira. Ini dua sih. Apa yang ada di dalam? Ya itulah jenisnya apa? Asam apa gitu? Macam-macam asam kan banyak kan? Kan kalian bisa cari kan? Ya. Sambil menunggu yang lainnya untuk alat-alatnya itu bisa dirapikan ya supaya nggak tumpah. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari asam lambung itu sendiri. Nah, asam lambung adalah kondisi ketika asam yang ada di lambung kita itu sudah berlebihan jumlahnya. Nah, untuk menguji suatu makanan itu mengandung asam atau tidak itu bisa melalui rasanya dan juga melalui pH-nya. Namun dari kelompok kami itu lebih menganjurkan untuk dicek dari pH-nya saja. Di sana kita bisa melihat perbedaan warnanya dan kita juga bisa mengetahui kadar pH-nya. Kalau pH-nya di bawah 7 berarti dia asam, kalau pH-nya di atas 7 berarti dia basa. Ya, ini ada dari Wita. Mohon izin menjawab. Saya menyebutkan jahe sebagai bentuk bahwa jahe dapat dikonsumsi agar asam lambung yang dalam lambung kita ini tidak lebih galak jadi. Supaya lebih netral gitu. Bisa gitu. Oh. Jadi bukan pH kandungan jahe ini netral ya. Oh ya. Oke, pertanyaannya adalah Jahe itu pH-nya netral. beta Pak jahe itu pH-nya netral atau tidak? Ya, terus jawabannya jahe itu gimana, Davin? Meringankan gejala dari asam lambung. Oke, meringankan gejala dari asam lambung. Oke. Kira-kira kenapa bisa jahe itu menetralkan? Karena pH-nya lebih tinggi dari 7. Oke, berarti sifatnya dia bersifat. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, jadi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Apa yang sudah kalian pelajari berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada tadi, ya? Kira-kira siapa yang mau berpendapat atau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi? Silakan. Ada?
orang, 2 orang, silakan. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu. Berbicara saja. Ya, Jasmine. Jadi berdasarkan, saya mau fokusin ke prakteknya kan, yang tadi Ya. kita lakukan. Kita dapat menyimpulkan bahwa dengan menentukan indikator keasaman itu kita dapat menggunakan bantuan kertas lakmus dan juga yang indikator universal dapat menentukan tingkat keasaman suatu larutan. Itu menurut saya. Oke, jadi menurutnya Jasmine berdasarkan menggunakan percobaan ya, berdasarkan percobaan menggunakan kertas lakmus atau indikator universal kita bisa mengetahui pH suatu larutan ya, pH suatu larutan. Tapi lebih fokus ke indikator universalnya ya. Kalau kertas lakmus kan kita hanya bisa menentukan dia asam, basa atau netral. Kalau pH-nya lebih ke tingkat indikator. Mungkin lagi 1 orang. Ya, Ani. Oke, terima kasih ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk ketiganya ya, Jasmine. Asam itu senyawa yang jika dilarutkan di dalam air dia menghasilkan ion H+ atau ion hidrogen positif. Kemudian senyawa basa dia akan menghasilkan ya ion OH-. Oke, seperti itu pembelajaran hari ini ya. Kita akan melangkah selanjutnya ke post test ya. Untuk berikutnya ya, karena ini sudah, kita akan akhiri. Tapi nanti kalian bisa isi link. Sekarang kita akan akhiri ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang 2 teori berikutnya ya. Yang tadi kan baru teori dari Arrhenius. Berikutnya adalah tentang teori Bronsted-Lowry dan teori Lewis. Ya, itu yang akan kita pelajari. Oke, kita akan tutup karena tadi diawali dengan doa ya. Jadi kita akan tutup dengan doa ya. Silakan, Boni. Teman-teman, kita masih di pelajaran kelas kedua. Oke, terima kasih Boni. Ya, kita akan akhiri. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Ya, salam sejahtera.